Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Munir dengan NIM 19290420037. Saya dari kelas PTIKE Angkatan 2019 Universitas Negeri Makassar. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa perangkat keras jaringan komputer. Yang pertama, kabel UTP. Kabel UTP adalah suatu jenis kabel yang dipakai untuk membuat jaringan komputer yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Fungsi kabel UTP yaitu untuk digunakan sebagai kabel untuk jaringan Local Area Network atau LAN pada sistem network atau jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih dari 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai penghantar data. Yang kedua, konektor RJ45. Konektor RJ45 merupakan konektor atau penghubung kabel internet yang biasanya dipakai untuk jaringan. Konektor RJ45 memiliki fungsi untuk memudahkan penggantian pesawat telepon atau memudahkan untuk dipindah-pindahkan serta mudah untuk dicabut tanpa khawatir tersengat aliran listrik dan menghubungkan konektor LAN melalui sebuah pusat network. Yang ketiga, tang crimping. Tang crimping merupakan salah satu alat yang digunakan untuk instalasi jaringan. Tang crimping memiliki fungsi sebagai pembantu pemasangan konektor RJ45 ke dalam kabel UTP, dan pada bagian pegangannya terbuat dari plastik hingga karet agar mudah dipakai. Yang keempat, kabel tester. Kabel tester adalah sebuah alat elektronik yang dapat memverifikasi sambungan kabel sinyal atau perakitan kabel lainnya. Kedua ujungnya dapat dihubungkan sekaligus atau indikasi, dan bagian sumber arus dapat dipisahkan untuk memungkinkan injeksi arus pada salah satu ujung kabel dan mendeteksi hasil pada ujung kabel yang jauh. Kedua bagian dari penguji tersebut memiliki konektor, seperti konektor modular untuk Ethernet, kabel jaringan area lokal. Kabel tester juga memiliki berbagai alat untuk menguji koneksi antar kabel. Yang kelima, switch dan hub. Switch merupakan perangkat jaringan komputer yang berfungsi sebagai penyambung data antara satu koneksi ke koneksi lainnya. Switch bekerja di bagian OSI atau Open System Interconnection Layer 2. Dalam hal ini, switch memilah data mana saja yang harus dihubungkan. Sedangkan hub adalah suatu perangkat jaringan yang mengcover area Open System Interconnection Layer 1 dalam physical layer. Dalam fungsinya, hub tak lebih dari sekedar penyambung atau konektor saja. Hub dapat digunakan untuk memperkuat sinyal di kabel UTP agar lebih mudah ditransmisikan. Yang keenam, router. Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah jaringan atau internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal sebagai routing. Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Fungsi utama router adalah meneruskan paket atau informasi. Yang ketujuh, niche. Niche adalah singkatan dari Network Interface Card. Niche adalah perangkat keras yang berbentuk kartu dengan kegunaan untuk menjadi jembatan komputer ke sebuah jaringan komputer. Cara kerjanya yaitu mengubah aliran data paralel dalam bus komputer menjadi bentuk data serial yang dapat ditransmisikan ke dalam media jaringan. Niche berfungsi sebagai sarana menerima serta mengirimkan data dengan melalui kabel jaringan. Selanjutnya, repeater. Repeater adalah perangkat yang berfungsi untuk memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi, sehingga wilayah yang tidak dapat menangkap sinyal Wi-Fi bisa menangkap sinyal Wi-Fi.
harus ada dua alat untuk repeater, yaitu alat untuk menerima sinyal dari server atau klien dan alat untuk menyebarkan sinyal Wi-Fi atau access point. Terdapat beberapa fungsi repeater. 1. Untuk mencakup daerah yang memiliki sinyal lemah dari jaringan server. 2. Untuk memberikan kemudahan akses sinyal Wi-Fi dari server utama. 3. Untuk memperluas jangkauan sinyal dari Wi-Fi utama. Selanjutnya bridge. Bridge adalah perangkat jaringan yang beroperasi di OSI atau Open System Interconnection Layer 2. Perangkat tersebut untuk membuat sebuah segmen jaringan atau memperluas jaringan. Bisa juga untuk menggabungkan dua buah media jaringan yang berbeda, contoh antara kabel UTP dengan kabel serat optik, atau bisa juga dengan dua buah arsitektur jaringan yang berbeda. Fungsi bridge yaitu 1. Untuk membagi jaringan menjadi dua buah jaringan dan untuk mengatur informasi atau network agar tertib. Selanjutnya modem. Modem adalah singkatan dari modulator-demodulator. Modulator adalah proses modulasi, yaitu untuk proses menumpangkan data pada sinyal informasi ke sinyal pembawa, supaya dapat dikirim ke pengguna melalui media tertentu. Proses modulator dapat juga diartikan sebagai proses mengubah data dari komputer yang berbentuk sinyal digital akan diubah menjadi sinyal analog. Selanjutnya, access point. Access point adalah perangkat keras jaringan komputer yang menghubungkan piranti nirkabel atau tanpa kabel dengan jaringan lokal menggunakan teknologi seperti Wi-Fi, Bluetooth, dan sebagainya. Fungsi utama access point adalah mengizinkan atau menolak perangkat untuk terhubung ke jaringan lokal yang sama. Komponen yang dimiliki access point adalah antena dan transceiver. Dua komponen access point ini berfungsi untuk memancarkan dan menerima sinyal internet dari klien server ataupun sinyal internet yang menuju klien server. Itulah tadi sedikit penjelasan mengenai perangkat keras jaringan komputer. Mohon maaf bila masih terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.